Kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus memberkati saudara-saudara sekalian. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita mendengarkan firman Tuhan yang menjadi khotbah untuk hari Minggu, tertulis dalam Lukas 8 ayat 26 sampai 39. Lukas 8 ayat 26 sampai 39, beginilah firman Tuhan. Yesus mengusir roh jahat dari orang Gerasa. Kemudian mendaratlah Yesus dan murid-muridnya di tanah orang Gerasa, yang letaknya berseberangan dengan Galilea. Setelah Yesus naik ke darat, datanglah seorang laki-laki dari kota itu menemui dia. Orang itu dirasuki oleh setan-setan, dan sudah lama ia tidak berpakaian. Ketika melihat Yesus, ia berteriak, lalu sujud di hadapannya dan berkata dengan suara keras, "Apa urusanmu dengan aku, hai Yesus, Anak Allah yang Maha Tinggi? Aku mohon, janganlah menyiksa aku." Sebelumnya, Yesus pernah memerintahkan roh jahat itu keluar dari orang itu. Roh itu sering menyeret-nyeret dia. Maka untuk menjaganya, tangannya dibelenggu dan kakinya dirantai. Namun ia memutuskan segala pengikat itu, dan ia dihalau oleh setan itu ke tempat-tempat yang terpencil. Yesus bertanya kepadanya, "Siapa namamu?" Jawabnya, "Legion," karena ia kerasukan banyak setan. Setan-setan itu pun memohon kepada Yesus supaya ia jangan memerintahkan mereka masuk ke dalam jurang maut. Di situ ada sekawanan besar babi sedang mencari makan di lereng bukit itu. Lalu setan-setan itu memohon kepada Yesus supaya ia memperkenankan mereka memasuki babi-babi itu. Yesus mengabulkan permohonan mereka. Lalu keluarlah setan-setan itu dari orang itu dan memasuki babi-babi itu. Kawanan babi itu terjun dari tebing yang curam ke dalam danau, lalu mati lemas. Setelah penjaga-penjaga babi itu melihat apa yang telah terjadi, mereka lari dan menceritakan hal itu di kota dan di desa-desa sekitarnya. Lalu keluarlah orang-orang untuk melihat apa yang terjadi. Mereka datang kepada Yesus, dan mereka menjumpai orang yang telah ditinggalkan setan-setan itu duduk dekat kaki Yesus, telah berpakaian dan sudah waras. Mereka pun merasa takut. Orang-orang yang telah melihat sendiri hal itu memberitahukan kepada mereka bagaimana orang yang dirasuki setan itu telah diselamatkan. Seluruh penduduk daerah Gerasa pun meminta Yesus meninggalkan mereka sebab mereka sangat ketakutan. Lalu naiklah ia ke dalam perahu dan kembali. Orang yang telah ditinggalkan setan-setan itu meminta supaya ia diperkenankan menyertainya. Namun Yesus menyuruh dia pergi, katanya, "Pulanglah ke rumahmu dan ceritakanlah segala sesuatu yang telah dilakukan Allah kepadamu." Orang itu pun pergi ke seluruh kota dan memberitahukan segala sesuatu yang telah dilakukan Yesus atas dirinya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Yesus menaklukkan roh jahat. Yesus menaklukkan roh jahat. Saudara-saudara, peristiwa Yesus mengusir roh jahat di Gerasa menjadi salah satu peristiwa yang populer atau familiar di kalangan orang Kristen, karena berbeda dengan peristiwa-peristiwa lainnya. Sebab menceritakan tentang seorang yang kerasukan setan atau roh jahat,
dan jumlah roh jahat yang memasuki orang tersebut juga tidak sedikit, tetapi sangat banyak. Membuat setiap orang yang mendengar atau membaca kisah ini langsung mengingat dan mengidentikan nama Gerasa, yang artinya banyak setan atau roh jahat. Sebab hanya satu saja teman yang usil atau nakal sudah bisa membuat banyak orang pusing atau stres, apalagi sampai begitu banyak roh jahat dalam diri manusia itu. Tidak tahu lagi bagaimana beratnya menangani orang seperti itu. Namun sesungguhnya janganlah karena roh jahat atau setan tersebut membuat kita mengingat atau menjadikan cerita ini familiar bagi kita. Tapi dalam peristiwa ini kita menyaksikan tentang kehebatan dan kuasa Kristus Yesus dalam dunia ini. Terlebih roh-roh yang selalu berusaha merusak jiwa dan hidup orang-orang percaya. Ada beberapa hal yang perlu kita renungkan dari peristiwa Yesus mengusir roh jahat dalam perikop ini. Yang pertama, tentang roh jahat. Saudara-saudara, sudah bisa kita bayangkan, bahkan kita rasakan sendiri tentang apa yang dihadapi oleh orang tersebut. Dirinya kerasukan roh jahat yang sangat banyak. Ketika Yesus bertanya tentang siapa dia menjawab legion atau loksa, yang artinya roh yang sangat banyak. Kata legion sering dipakai untuk menyatakan subdivisi dari angkatan perang Romawi yang berjumlah 6.000 orang prajurit atau infanteri. Maka diartikan bahwa legion yang dikatakan oleh roh tersebut bukanlah namanya, tetapi jumlah mereka yang berada dalam tubuh orang tersebut. Keberadaan roh itu benar-benar membuat orang tersebut begitu menderita. Dari sisi keamanan, dia tidak hanya membahayakan bagi orang banyak, bahkan bagi dirinya sendiri pun dia juga sudah menjadi ancaman. Sebab sering orang menemukan dia sedang menyiksa dirinya dengan memukulkan batu ke tubuh atau kepalanya, bahkan menyiksa tubuh orang tersebut dengan menyeret-nyeret dia, yang tentu bisa mencelakai ataupun mengancam nyawanya sendiri. Itu sebabnya dia harus dirantai dan dibelenggu atau dipasung untuk menjaga keamanan bagi orang banyak, terlebih bagi dirinya sendiri. Dan bukan hanya itu saja, kehadiran roh itu juga membuat dia lebih senang menyendiri, menghindar dari keramaian, dan bahkan memilih tinggal dan tidur di daerah pekuburan atau perbedaan. Keberadaan roh tersebut benar-benar menjadi ancaman bagi orang-orang di sekitar, terlebih bagi dirinya sendiri. Yang kedua, kehadiran Tuhan Yesus. Satu hal yang menarik ketika Yesus hadir di Gerasa dan bertemu dengan orang yang kerasukan tersebut, kita melihat bahwa ternyata roh jahat itu sangat mengenali Tuhan Yesus. Kita bisa melihat di ayat 28, ketika melihat Yesus, ia berteriak, lalu sujud di hadapannya, dan berkata dengan suara keras, "Apa urusanmu dengan aku, hai Yesus, Anak Allah yang Maha Tinggi? Aku mohon, janganlah menyiksa aku." Tentu perkataan roh jahat tersebut menjadi sebuah kesaksian tentang siapa Yesus yang datang kepadanya. Roh itu benar-benar mengenali tentang siapa Yesus dan bagaimana kuasa dan kemuliaan Yesus. Nah, ini mungkin perlu menjadi perenungan bagi kita saudara-saudara. Kalau masih hanya berbicara tentang kenal dengan Yesus, berarti belum ada nilai lebih atau bedanya kita dengan roh jahat tersebut. Sebab roh jahat itu juga mengenali Yesus, bahkan dengan segala kuasa dan kemuliaannya. Saudara-saudara, di ayat 31 kita melihat bagaimana roh jahat tersebut kemudian memohon kepada Yesus untuk tidak membuang mereka ke jurang maut. Mereka ketakutan melihat kehadiran Tuhan Yesus di tempat itu,
sebab mereka mengenali dan menyadari tentang kuasa yang dimiliki oleh Tuhan Yesus. Tentu kehadiran Tuhan Yesus menjadi jawaban dari kerinduan setiap orang yang sedang menghadapi setiap pergumulan dan persoalan yang dihadapinya. Sama seperti orang tersebut, akhirnya dia menerima jawaban dari permasalahan yang dia alami. Keberadaan roh jahat itu membuat orang tersebut menjadi terasing dan bahkan diasingkan dari tengah-tengah masyarakat. Bahkan sering dianggap menjadi sampah masyarakat. Namun Yesus tidak demikian. Dia justru sangat mengasihi orang tersebut. Itu sebabnya Yesus datang dan menghampirinya untuk membebaskan dia dari ikatan roh jahat tadi. Dan hal itu juga yang diketahui oleh roh jahat tersebut, membuat mereka menjadi gelisah ketika melihat Yesus datang dan menghampiri mereka. Sebab roh itu mengetahui bagaimana begitu besar kasih Yesus terhadap setiap orang-orang. Di sini kita harus merenungkan kembali, saudara-saudara, tentang pengalaman iman yang kita miliki, terlebih tentang penantian dan harapan-harapan kita di dalam hidup ini. Kita sering menganggap bahwa Tuhan itu seolah-olah tidak peduli dengan kita, tidak mengasihi Dia. Tetapi dalam perikop ini kita disadarkan, lihatlah, bahwa Tuhan bukan tidak mengasihi kita. Dia tidak pernah jauh dari kita. Dia tidak pernah menghindar, apalagi menutup diri dari kita. Tetapi seperti yang dialami oleh orang tersebut, hati kita masih dikuasai oleh roh-roh duniawi yang membuat kita memilih untuk menjauh, menghindar dari keramaian, terlebih dari Tuhan kita, Yesus Kristus. Yang ketiga, legion dan 2.000 babi. Saudara-saudara, sering kita gagal paham tentang apa yang dilakukan oleh Yesus dalam membebaskan orang tersebut dari kuasa roh jahat itu. Terlebih dalam hitung-hitungan manusia. Mengapa harus ke dalam 2.000 ekor babi itu? Mengapa tidak langsung saja diterjunkan ke jurang maut itu? Bukankah pemilik 2.000 ekor babi itu juga perlu makan? Para pekerjanya pun pasti akan kehilangan pekerjaan. Semua pertanyaan ini membuat kita menjadi gagal paham tentang prinsip dan cara Tuhan melihat dunia ini. Itu sebabnya dari awal kita harus katakan bahwa kalaupun kisah ini menjadi familiar bagi banyak orang, akan tetapi janganlah karena hanya berkisah tentang babi ataupun tentang legion atau roh jahat yang sangat banyak itu. Tapi mari kita lihat kembali tentang besarnya kasih Allah terhadap setiap orang. Terlebih kepada orang-orang yang selalu merindukan kehadiran Tuhan Yesus. Lihatlah perikop ini mengajarkan kita, bahkan satu orang pun lebih bernilai atau berharga di hadapan Tuhan dibandingkan dengan 2.000 ekor babi. Saudara-saudara, benar dalam tradisi Yahudi, babi adalah salah satu hewan yang sangat diharamkan oleh orang Yahudi. Jangankan 2.000, bahkan 1 ekor saja pun itu sudah melanggar hukum keyahudian. Dan benar juga dituliskan bahwa pemilik 2.000 ekor babi tersebut juga adalah orang Yahudi. Dan kelihatannya ini sangat sengaja untuk dipelihara, untuk menjadi jalan usaha bagi mereka. Maka pertanyaannya adalah, mengapa Yesus membiarkan para roh jahat itu masuk ke dalam babi yang jumlahnya 2.000 ekor itu? Maka jawabannya adalah sama seperti yang selalu dilakukan oleh manusia pada umumnya. Banyak orang sanggup memelihara 2.000 ekor babi yang sudah tentu itu diharamkan, tetapi membiarkan 1 jiwa yang hampir binasa. Memelihara 2 ekor babi yang sudah tahu itu diharamkan, tetapi membiarkan
satu jiwa yang hampir binasa. Ini yang mau dikatakan oleh Tuhan Yesus dalam perikop hari ini, bahwa satu jiwa pun sangat-sangat berarti dibandingkan dengan segala harta di dunia ini. Dan itu sebabnya Yesus datang ke Gerasa, sebab Yesus tahu ada satu jiwa yang butuh dibebaskan dari kuasa roh jahat tadi. Inilah yang menjadi tantangan di dalam zaman ini, terlebih tentang orang-orang yang sudah lebih dominan, lebih menghargai barang atau materi daripada tentang manusia. Maka kisah ini harus menyadarkan kita untuk mengingat kembali tentang prinsip kasih Allah, bahwa satu jiwa pun sangat-sangat berharga bagi Tuhan. Maka saudara-saudara, mari kita kembalikan prinsip ini dengan meletakkan kembali untuk benar-benar menghargai kehidupan manusia itu. Sebab satu orang pun begitu berharga di hadapan Tuhan. Yang keempat, tindakan orang yang telah menerima pembebasan. Orang tersebut menyadari bahwa kehadiran Yesus benar-benar memulihkan dia. Bukan hanya secara pribadinya saja, tetapi juga dari status di tengah-tengah masyarakat, juga di hadapan Tuhan. Tidak lagi hidup dalam bayang-bayang kejahatan, tetapi hidup dalam kasih Tuhan. Ya, dia dipulihkan dari kuasa roh jahat. Dipulihkan jiwanya dari dosa dan maut. Terlebih Yesus telah mengembalikan kembali kehidupannya di tengah-tengah masyarakat. Maka adalah hal yang wajar ketika dia meminta kepada Yesus untuk mengikut Yesus, terlebih melayani Yesus. Permohonannya itu adalah baik, tapi Yesus melihat adalah lebih baik ketika ia harus pulang ke rumahnya dan memberitakan kabar sukacita itu kepada orang banyak, supaya semakin banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan dalam kuasa Kristus Yesus. Saudara-saudara, kabar baik yang dimaksud bukan hanya tentang kesembuhan yang telah dia terima semata, terlebih tentang kehadiran Tuhan Yesus yang menjadi jawaban dari setiap persoalan kehidupan umat. Ya, kehadiran Tuhan Yesus yang adalah Mesias yang telah diurapi menjadi penebus dan juru selamat bagi manusia, seperti yang telah dinubuatkan oleh para nabi, pada saat ini telah digenapi. Maka bersukacitalah dan percayalah kepadanya. Keselamatan itu menjadi nyata di hadapan setiap umat yang percaya. Maka setialah dan tetaplah percaya akan janji Tuhan. Ia akan datang kepadamu dan menyatakan kemuliaannya bersinar atas engkau. Tuhan Yesus memberkati. Amin.